silakan ini ya, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat penting di dalam hidup kita semua. Mary, are you be able to translate to our sister here? Yeah, okay. Everybody maybe sini, ya. Mau welcome dulu untuk semua yang sudah lama tidak ketemu hari ini, boleh hadir ya. Abing sama Feli, Pak Heru sama Ibu Anita, terus Pak Anton dengan Ibu Yani dan Sister, ya welcome ya, dan juga Ibu Mira for few week, dan Sister kita dari gereja di Kingsford datang untuk kunjungin kita ya, dan Ibu juga Ibu Melanie ya, ya welcome ya, dari Samarinda ke sini. Surabaya, oh Surabaya, benar, saya pikir Samarinda. Sekarang sudah tinggal sini terus. Pulang pergi, ya puji Tuhan. Oke, hari ini saya rindu berbicara tentang satu kota, ya, bukan Sydney, bukan New York, bukan Tokyo, tetapi namanya Yerusalem. Ini ada pelajaran ya yang indah, termasuk sejarah tentang pengetahuan, tetapi juga ada inti rohani yang bisa kita dapat dari sini. Di dalam Alkitab, mulai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada lebih dari 850 kali nama kota ini disebut. Satu-satunya kota yang paling nomor satu disebut ya di Alkitab ya, dan berdirinya itu sudah ada pemukiman, belum jadi kota benteng, belum ada pemukiman itu ada. Anyway, siapa yang sudah, tolong angkat tangan yang sudah pernah ke Yerusalem? Wah, sudah ada beberapa, kira-kira 30-40%. Jadi yang lain boleh ini ya pergi ya. Oke. Kurang lebih sekitar 2.800 atau 3.000 sebelum Masehi sudah ada pemukiman di situ. Salah satu orang yang tinggal di situ adalah Melkisedek. Ya, yang disebut Raja Salem ya. Dan dia datang untuk bertemu dengan Abraham sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Itu ada di situ. Nah, orang-orang yang penduduk yang tinggal di situ, orang-orang yang disebut orang Kanaan, Tapi ada beberapa bangsa yang dikenal banyak Kanaan itu. Tapi orang yang tinggal di situ ada 7 suku. Kalau saudara baca di dalam kitab Yosua, ada 7 suku di mana Tuhan menginginkan mereka untuk di Pak Peter ada Pak, ini ada datang ya, Pak Edi baru pulang dari Perth, tolong antar ya, kasih kursi ke beliau ya, terbuka. Nah ya, kota ini ya sudah ada penduduk dari beberapa suku. Tetapi kurang lebih tahun 1400 sebelum Masehi, mereka dikalahkan oleh Yosua ya, masuk ke sana dan mulai menguasai, dan orang yang keluar dari Mesir, orang Ibrani, orang Israel yang keluar dari Mesir mulai tinggal di sana, membagi tanah di sana. Tapi orang Yebus masih tetap tinggal di kota Yerusalem sampai tahun 1000, kurang lebih 1000, Raja Daud 1000 sebelum Masehi, Raja Daud datang menguasai dan membangun sebuah kota yang bernama kota Daud. Di sebelahnya kota Yerusalem, tembok Yerusalem itu. Ketinggiannya ada di sekitar
752 meter ketinggiannya. Jadi kurang lebih sudah mendekati Katumbak, mungkin di dekat sekitar di bawah Katumbak dikit yang 750 ya. Ini saya bagikan sejarah supaya saudara mengerti kenapa Tuhan memilih kota itu ya. Dan kota ini ada kurang lebih 60 km dari pesisir Laut Mediterania, juga kurang lebih 60 km ada Laut Mati. Ya, ada Laut Mati. Dan di sebelah Laut Mati itu boleh dibilang hanya ada gurun pasir, batu-batu karang ya, sampai mulai dari Yerusalem turun sampai ke Yeriko dan sampai ke Laut Mati itu. Nah, luar biasa Tuhan itu waktu itu di 2 Tawarikh ya, 2 Tawarikh 6 ayat 8. Coba itu ada. Dua Tawarikh. 2 Tawarikh is Chronicles. Oke. Kita mulai baca sejak ini ayat 5. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Ayat 5. 2 Tawarikh 6 ayat 5. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada yang kupilih untuk menjadi raja umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem. Ini perkataan Tuhan, aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Jadi Tuhan memilih Yerusalem itu pada zaman Raja Daud 3000 lagi itu menjadi kotanya. Dan hanya ada satu nama yang dipilih oleh Tuhan, only Yerusalem. Ya, jadi luar biasa kota itu. Sekarang penduduknya ada sekitar 1 juta orang, dengan sekitarnya mungkin 1,3 dengan sekitarnya 60% orang Yahudi ya, orang di Jews, dan kurang lebih 30% orang Islam di sekitar ini, dan sekitar itu ada orang bangsa lain. Orang Kristen ada sekitar 2%, sedikit sekali ya, hanya 2%. Tapi saudara lihat bekas orang daerah, orang Kristen juga, sehingga saudara kalau ke sana pasti banyak gereja-gereja yang saudara bisa lihat. Nah, pada waktu sejarah ini tahun 576 dihancurkan oleh kerajaan Babylon, raja yang bernama Nebukadnezar, tahun 586. Itu masanya Daniel dibuang ke Babel ya. Jadi ingat. Nah, tapi 70 tahun kemudian melalui Ezra, Nehemia dan lain-lain bangun kembali Yerusalem. Ya, di Yerusalem mereka bangun, tetapi tidak sebagus pada zaman yang Salomo. Ya, jadi saudara perlu tahu bahwa ini sejarah ini saudara baca mengerti. Kalau saudara datang di kota Sydney, saya bisa kasih tahu berdirinya Sydney ya kapan Kapten Cook mendarat di sini 1776 di daerah dekat Cornell, dekat Botany Bay, ya itu. Tetapi dia pulang melaporkan semuanya kepada Queen di England. Di sana dikirim namanya fleet pertama, ya. MacArthur datang dengan fleet pertama, tiba di
dekat Opera House The Rocks itu. Disitulah berdiri. Itu sejarahnya. Tapi sebelumnya sudah ada orang Aborigin, beberapa suku yang tinggal di daerah sini. Nah, ini penting sekali, saudara. Karena kalau makin kita mengetahui, waktu kita membaca firman Tuhan itu, kita bisa mengetahui di mana letaknya. Kalau enggak, kalau orang ngomong Chatsworth itu di mana ya? Tapi belum tahu itu jalurnya, kota Chatsworth di mana, nanti bingung, utara, timur, barat, selatan, jadi bingung. Tapi kalau sudah tahu bahwa dia di utara, lebih mudah kita naik kereta api, bukan? Nah, Yerusalem ini penting sekali. Tapi waktu mereka kembali, terus nggak lama, ya dikuasai lagi oleh Persia. Nah Persia baru 200 tahun. Alexander the Great, pernah dengar Alexander the Great? Ya, came and kalahkan semua. Belum lama dan dia masih muda, umur 33 sudah meninggal dia. Kerajaannya pecah jadi 4. Ya, dan sesudah itu kerajaan Romawi masuk. Pada zaman Tuhan Yesus itu kerajaan Romawi. Ya, kerajaan Romawi kurang lebih sekitar 600-700 tahun. Nah, pada waktu zamannya Tuhan Yesus sedang bernubuat tentang kota Yerusalem, apa yang akan terjadi. Dan 40 tahun kemudian, kurang lebih 40 tahun kemudian, terjadi pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi kirim jenderal namanya Jenderal Titus menghancurkan Israel dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan pada waktu itu boleh dibilang hampir semua orang Yahudi mati terbunuh, kecuali yang melarikan diri. Dan mulai itu tidak pernah ada satu negara yang bernama Israel lagi. Itu tahun 70. Terpencar kemana-mana, sampai ke Eropa, Rusia, ada ke RRT, ada sedikit juga yang sampai ke Indonesia, terpencar. Nah, tetapi nubuat tentang akan kembalinya orang-orang Yahudi itu mulai dari Yeremia kurang lebih 600 tahun sebelum Tuhan Yesus sudah bernubuat. Dari Yesaya 750 tahun sebelum Tuhan Yesus sudah bernubuat. Yeskiel, semuanya itu semua digenapi satu persatu. Pada tahun 1948 berdiri kembali Israel di tanah yang sekarang. Itu lebih dari 1800. Dan dalam sejarah manusia hanya satu bangsa yang sudah terpencar, tapi sekarang balik menjadi satu bangsa. Dan semuanya itu sudah dinubuat bahwa akan datang kembali orang-orang Israel, umatku dari utara dari Rusia, dari negara-negara ini, dari Amerika. Sekarang saja, meskipun di tengah-tengah perang, banyak orang sedang kembali untuk ke sana. Ada yang kembali mau jadi tentara, ada yang mau membantu di tengah-tengah ini semua. Saudara-saudara, bahwa Tuhan itu luar biasa. Apalagi tentang Yerusalem. Ya, sekarang ini satu kota seperti kota Madia, ya, kalau kita Indonesia kota Madia dengan penduduk ada mayornya. Ada, kalau di sini kita bilang mayor seperti yang di Chatsworth ini ada mayornya, Sydney ada mayornya itu. Nah, ini di sini ini apa yang sedang dinubuatkan ini mulai kita baca dari Sakaria 14 ayat 1. Ya, Sakaria adalah kitab ya Sakaria. Ya, the second book before New Testament. Ya, saya akan baca ayat yang pertama, saudara akan baca ayat yang kedua. Ini adalah nubuat Sakaria ayat 14, pasal 14. Oh, sorry. Nggak ada. Kenapa? Komputer nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa buka, open your Bible.
Memang bagus, ada Alkitab itu lebih bagus. Sakaria 14 ayat 1. Sakaria 14. Apa? Kemenangan terakhir. Iya, di situ benar. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagikan di tengahmu. Ayat 2 saudara baca sama-sama. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak sebelah timur. Zaitun itu akan berlabuh dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan teduh, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan, dan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ayat 10. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang penyanyi sampai ke tempat pintu gerbang, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah peluang yang akan diberikan Tuhan kepada segala bangsa yang mengenai Yerusalem. Dari Kim mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih iri. Maka mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Saya sampai di situ aja, ya. Ini dinubuatkan apa yang akan terjadi di hari terakhir. Jadi memang ada perang tahun 1967, Israel mengalahkan beberapa bangsa yang melawan. Akhirnya Yerusalem diambil menjadi ibu kotanya orang Yahudi, orang Israel menjadi ibu kota. Tetapi banyak bangsa tidak mengakui. Yang baru mengakui ada beberapa bangsa, termasuk Amerika. Pada tahun 2017 Presiden Trump memindahkan embasinya dari Tel Aviv pindah ke Yerusalem. Saudara-saudara, ini adalah hal yang akan terjadi. Saya pernah berbicara mengenai bahwa nanti
akan ada pengangkatan orang-orang percaya. Pengangkatan orang-orang percaya. Dan jikalau saudara adalah orang percaya yang diketemukan setia pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput pengantin mempelainya, ya, maka kita orang-orang percaya akan diangkat. Nah, tetapi sesudah diangkat, tetap masih ada planet bumi ini, negara yang namanya Israel masih ada. Di situ baru orang Yahudi itu mulai banyak datang untuk menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu itu Antikris sudah datang, sudah akan berperang untuk menghancurkan Israel. Mereka dengan beberapa negara, ya, sekarang ini kalau saudara tahu bahwa Israel sedang melawan 7 front. Ya, salah satunya saya bilang Hamas, Hezbollah, Iran, orang-orang Syria yang milisia di Irak, Houthis, dan juga orang-orang di Samaria dan orang-orang yang namanya yang ada di daerah Samaria itu, orang-orang Palestina yang masih ada di situ selain Gaza. Saudara, 7. Dan ini akan ditambah nanti disebut dalam Yeskiel 38-39, yaitu perang yang disebut perang Gog dan Magog. Ya, yang mengepalai ini bukan lagi Persia tapi Rusia yang akan datang menyerang. Dan ini sedang terjadi. Rusia mungkin kurang membenci Israel, tetapi musuhnya terhadap Amerika. Jadi ini anak buahnya Amerika, dia musuh di situ. Sudah, Cina juga mungkin begitu. Saya harap tidak usah. Orang yang Chinese mendingan berdagang aja. Saudara-saudara, ini yang kita harus ketahui. Pada waktu Israel dikepung, termasuk Yerusalem, mereka kehabisan semuanya. Saudara tahu baru beberapa hari yang lalu di United Nations bikin satu namanya assembly untuk memilih dari hampir 200 bangsa yang ada di muka bumi ini. 140-nya itu mau mendukung Hamas. Hanya ada 10 negara yang mendukung Israel, termasuk Amerika dan beberapa negara yang kecil ada di Pasifik seperti Fiji, Tonga, karena mereka negara Kristen. Termasuk Papua New Guinea, mereka negara kecil. Dan 43-nya termasuk Australia abstain, tidak mau memilih, begitu ya. Itu punya hak. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena hak veto dari Amerika, sehingga tidak bisa diaplikasikan di sana. Saudara tahu bahwa saat ini banyak orang yang memusuhi Israel akibat apa yang terjadi di Gaza. Benar atau salah, kadang-kadang itu bukan urusan kita lah. Urusan kita adalah tetap ikut Tuhan Yesus dan mendoakan mereka. Karena politik itu sulit sekali untuk kita bisa berperan dalam keluarga kalau nggak hati-hati. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengetahui ini semua, bahwa akan terjadi sesudah ini, very soon, saya tidak tahu kapan, nanti orang akan, tentara besar-besaran dari Afrika, dari Turki semua akan mengepung. Dan disitulah pada waktu itu Tuhan Yesus akan datang untuk membantu memerangi orang-orang itu. Dan di sini disebut Tuhan kalau saudara baca, karena pada waktu Zakaria menulisnya, Zakaria menulis sekitar 450 tahun sebelum Tuhan Yesus. Yang terakhir Malaiki sekitar 430 sebelum Tuhan Yesus, ya. Nah, Zakaria dia mati dibunuh oleh orang Yahudi dan kuburannya masih ada di lembahnya yang itu dekat Taman Getsemani itu. Dan saudara, dia katakan bahwa kesatu, Tuhan akan turun di Bukit Zaitun. Ya, saudara, ingat siapa yang naik ke sorga dari Bukit Zaitun? Tuhan Yesus. Jadi yang akan datang adalah firman Tuhan katakan Tuhan Yesus akan datang berperang. Nah, selama ini kan orang Yahudi menolak Tuhan Yesus kan, tetapi pada waktu
mereka kejepit, sudah tidak berdaya, Tuhan Yesus datang berperang, baru mereka tahu yang mereka paku itu datang menolak, datang untuk, yang mereka tolak itu datang untuk menolong. Baru mereka, di firman Tuhan kalau saudara baca, mereka akan bersedih, menangis. Oh, kita ini yang menolak dia selama ini dibutakan oleh para rabi, yang orang Farisi yang membenci Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada, karena jealousy, karena hati yang jahat itu membuat bangsa itu ini. Tetapi pada waktu ini mata mereka akan melihat bahwa Yerusalem itu ya adalah Tuhan punya ini. Kalau saudara baca di Matius 22 ayat 37, 38 dan 39, Tuhan Yesus itu waktu dia dari Bukit Zaitun, dia melihat kota Yerusalem, dia menangis. Dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, sudah lama aku ingin merangkul engkau, ingin memelihara engkau, tetapi engkau menolak. Sama seperti burung yang ingin menutupi yang sangkarnya untuk anak-anaknya, tetapi engkau menolak. Dan pada waktu inilah baru dia mulai. Apa yang terjadi itu, saudara? Saya ingin kasih tahu apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus ini. Musuh akan dikalahkan. Kalau saudara, caranya Tuhan itu membuat orang yang berkerumun begitu banyak, jutaan tentara, mereka itu mati dalam keadaan daging mereka itu hancur. Kenapa? Karena mereka melawan kepada Tuhan itu. Saudara-saudara, dan akan terjadi gempa bumi, ya, pecah dari apa, saudara-saudara, pecah, dan dari akan ada jurang yang besar. Saudara akhir-akhir ini pernah lihat gempa bumi yang terjadi di Turki? Saudara lihat bahwa jurang tidak ada, tahu-tahu ada jurang, saudara-saudara. Gempa bumi sebegitu kerasnya, ya, saudara. Nah, itu akan terjadi. Terbelah, ya, Yerusalem itu, dan dari bait suci itu akan muncul, saudara tahu apa? Air jernih. Yang satu mengalir ke timur, ya, yang satu mengalir ke barat. Yang barat akan mengalir ke Laut Besar Mediterania, yang timur akan turun ke Laut Mati. Laut Mati itu tidak ada yang hidup di situ. Saudara pernah berenang di situ? Saya pernah berenang di situ. Ya, gampang sekali, nggak bakalan tenggelam. Ya, karena kadar garamnya itu sekitar 35%. Laut itu kurang lebih hanya 3%. Ya, ini 30%. Tapi akan datang, ya, akan datang air yang segar dari Yerusalem, bukit itu akan mengalir, dan akan jadi sungai, akan mengalir ke Laut Mati itu. Dan firman Tuhan katakan akan terjadi kehidupan di situ. Saudara, luar biasa. Sekarang ini Laut Mati itu sudah terlalu kering karena penguapan, kurang ada air yang masuk dari Jordan, dari Galilea masuk, sehingga kekeringan di situ. Sekarang baru diketemukan yang kering itu bekas-bekas. Di daerah yang gede itu bekas-bekasnya tentara punya kereta apa semua yang tenggelam di situ. Karena kering sekarang mereka ketemukan semua itu. Bahkan kemungkinan besar mereka sudah ketemukan Sodom dan Gomora itu, tempat itu bekasnya itu semua. Ya, karena belerang-belerang yang ada di situ. Luar biasa. Firman Tuhan ini sedang digenapi satu persatu. Tuhan Yesus akan memerintah dari Yerusalem kepada segala bangsa. Dan di sini juga akan dikatakan, supaya kita tahu aja, Yerusalem yang saat ini ketinggiannya 750 meter di atas permukaan akan bertambah tinggi. Dan di situ Tuhan akan membangun. Kalau saudara tahu bahwa mungkinkah gunung bertambah tinggi? Ya, Gunung Krakatau itu pernah habis. Sekarang ada anak Krakatau, bukan? Saudara harus tahu bahwa itu Gunung Himalaya, Mount Everest itu setiap tahun kurang lebih tambah 2 cm. Karena dorongannya ini lempengan-lempengan, sehingga itu bisa
adanya. Dan Yerusalem itu akan bertambah tinggi. Dan disitulah Tuhan Yesus akan, karena ada dikatakan di situ tadi, Tuhan Yesus akan memerintah dunia ini selama 1000 tahun. Apa? Selama 1000 tahun untuk segala bangsa di dunia. Pada waktu itu, iblis yang merusak, menghancurkan bangsa-bangsa, raja-raja ditipu itu semua. Dan antikris, ya kaki tangannya Tuhan, kaki tangannya iblis itu namanya antikris. Dan namanya itu disebut nabi palsu. Ya, nabi palsu itu bicara dulu, inilah antikris, inilah dia yang sebenarnya Yesus itu, Kristus itu. Padahal ini palsu nih, antikris palsu nih. Tapi yang bicara adalah nabi palsu itu. Dan mereka akan, mereka akan bersatu. Iblis, antikris, dan ini akan menguasai dunia. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus akan mengalahkan. Ya, iblis akan dilemparkan ke dalam, di firman Tuhan katakan jurang maut selama 1000 tahun. Dan sesudah itu, hari ini kita akan belajar yang kedua. Saya lihat ini kita perlu untuk belajar menurut saya. Karena saya sering khotbah, mari bertobat, mari hidup baru. Tetapi sekarang sudah waktunya kita makin mengetahui apa yang sudah tersedia bagi kita. Bukankah indah kalau kita mau ke satu tempat, kita sudah mengetahui tempat itu dulu, bukan? Meskipun ini Yerusalem baru ini belum kita akan datang. Mungkin Yerusalem sekarang ini kita datang. Tetapi Yerusalem baru akan terjadi 1000 tahun. Sesudah itu, saya ulangi lagi, sesudah Tuhan Yesus datang melemparkan iblis itu 1000 tahun dalam jurang maut, pada waktu itu akan dilepaskan lagi. Kalau saudara baca, wow, kok kenapa nggak biarin aja dia di situ? Akan dilepaskan karena Tuhan akan mengetes manusia untuk kedua kali lagi. Ingat loh, kita manusia itu diuji terus loh. Iman kita itu sering Tuhan uji untuk mengetahui iman yang benar bagaikan Abraham, ya, atau iman yang hanya kondisional. Ada orang saudara aja, oh kalau Tuhan berkati, saya ke Tuhan. Kalau Tuhan doaku tidak terjawab, nggak usah dah udah. Itu mah iman abal-abal. Kalau iman yang benar itu bagaikan Abraham. Anaknya satu-satunya itu diminta untuk dipersembahkan, dia mau taat sehingga dia disebut bapak beriman, bapak orang beriman. Ini adalah bapaknya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang bilang ke gereja bukan cari Tuhan. Saya kasih tahu, banyak hanya karena itu tradisi, karena diundang pendeta, diundang teman, ada mau datang karena ketemu, atau apa lagi. Buktinya itu kenapa? Saudara perhatikan, kalau ada undangan Natal, banyak sekali yang datang. Benar kira-kira? Enggak, kita jujur. Puji Tuhan, itu di sana sini, di sini tidak ada ya. Oleh karena itu saudara-saudara, pentingnya kita itu ya benar-benar melekat kepada Tuhan dalam keadaan suka atau duka. Nabi-nabi itu dibunuh meskipun mereka ada kesempatan untuk melarikan diri, melepaskan diri. Saudara tahu, Yesaya itu dia mati, tubuhnya itu digergaji putus. Yohanes ini pernah dimasukin ke minyak panas, perik ini minyak panas. Saudara tahu, Sadak, Mesak dan Abednego di perapian yang 7 kali lebih panas, tapi mereka tidak menyangka. Disinilah, ingat loh, Tuhan itu nggak cari jumlah berapa. Oh, semua masuk gitu. No, seleksi. Di Australia saja, saudara tahu baru keluar peraturan
bahwa mulai sekarang dikurangin orang-orang untuk masuk ke Australia sini karena terlalu banyak. Jadi kalau sendiri kita yang sudah masuk, bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita mentaati hukum Australia. Jangan tinggal di Australia tapi hukum Indonesia dipakai di sini. Seperti orang-orang yang di Lakemba, ya, tinggal di Australia tapi hukumnya mau datang dari Timur Tengah. Jangan sampai kayak gitu. Enggak, terserah Tuhan yang ngatur aja, atau Albanisi yang ngatur, bukan saya yang ngatur. Tetapi yang penting ini, saudara-saudara, kita harus tahu apa yang Tuhan sudah sediakan. Di depan kita akan ada peperangan, akan terjadi hal-hal yang luar biasa dengan Yerusalem yang saat ini terjadi. Saya ulangi lagi, mulai kapan kira-kira Yerusalem berdiri? Ada yang ingat tadi saya katakan? Tahun berapa? Oh, enggak berdiri sekarang, 1948. Kotanya itu mulai ada pemukiman itu sekitar 2.800 atau 3.000 sebelum Masehi, itu sudah mulai ada. Karena saudara sudah baca di ini kan, di Perjanjian Lama. Kalau baca itu ingat, jangan hanya resep aja yang diingat. Kalau resep masak sudah diingat, jangan hanya resep dokter aja yang diingat. Ingat itu ayat-ayat itu. Kenapa? Akan membuka kita punya pengetahuan yang bagus dan juga akan memperlambat Alzheimer's. Saudara tahu, makin menghafal ayat-ayat firman Tuhan, Alzheimer's-nya hilang. Amin. Kenapa orang Alzheimer's? Saya kasih tahu. Karena tiap kali saya tanya, dia bilang, saya cari buku Sakaria itu nggak dapat. Saya bilang, carinya di mana? Perjanjian Baru, Ustaz. Itu bapaknya Yohanes Pembaptis namanya Sakaria. Penting sekali, saudara-saudara, untuk kita sisa hidup ini untuk apa? Benar nggak? Coba saya mau tanya aja. Sisa hidup kita ini mau apa? Masak juga udah jarang. Kebanyakan juga PO order aja di mana-mana. Atau makan di luar. Ya. Ayo, utamakan bangun, langsung baca firman Tuhan dan katakan, Tuhan, berikan saya pengertian dan memori untuk ingat. Kenapa orang bisa tanya saya di mana aja, tengah malam pun saya bangun langsung saya bisa kasih tahu tahun berapa sampai apa, ayat berapa. Saudara tahu kenapa? Karena mulai dari masa muda saya punya makanan ini. Ya, masa muda saya tak ini baca firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau Ibu Ruth suka berdoa, dulu dia gak suka baca, tapi sekarang dia mulai suka baca. Ya, saudara-saudara, ini penting sekali. Nah, hari ini kita akan selesaikan dengan Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 8 sampai ke 11. Wahyu 21. Ingat, Tuhan itu luar biasa sekali. Ini hal-hal yang akan terjadi. Dari Wahyu sampai ini kan 2000 tahun lebih. Tapi kalau Tuhan bisa tahu, hanya Tuhan yang bisa tahu demikian. Tidak ada satu manusia. Kita aja apa yang terjadi tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu dia Tuhan. Wahyu 21 ayat 8 sampai 11. Revelation. Okay. Ayat 9 ya. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai domba.
anak domba. Lalu di dalam roh itu membawa aku ke atas, roh itu ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudara-saudara, saya nggak mau baca terus karena saudara tugasnya untuk baca selanjutnya. Kalau saya baca terus, banyak orang itu pas saya baca yang baca. Kita hari lain nganggur. No, baca tuh. Cuma saya ingin katakan bahwa Yerusalem baru, sesudah kerajaan 1000 tahun itu, Tuhan akan menciptakan langit baru, ya, bumi baru, dan Yerusalem baru. Saudara bisa bayangkan? Bisa? Kecil bagi Tuhan. Saudara bandingkan alam semesta ini aja. Bumi kita hanya segini. Apa sulitnya ganti dengan satu kelereng kecil yang namanya bumi biru ini, dibandingkan dengan alam semesta yang begitu besar. Dan di situ ya ada yang namanya kota Yerusalem baru. Yang akan tinggal di sana adalah orang-orang percaya. Dan yang menjadi Tuhan adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan tidak butuh matahari lagi. Ya, tidak butuh matahari, karena Tuhan itu matahari sendiri. Tentu Tuhan lebih besar dari matahari, karena Dia Tuhan, Dia yang menciptakan. Luar biasa. Saudara-saudara, inilah rumah kekal kita. Di muka bumi ini, di muka bumi ini, kita mungkin tidak memperoleh semua yang kita rindukan atau inginkan. Tetapi di dalam Tuhan, Dia akan berikan semuanya. Termasuk apa? Mungkin rumah yang bagus tidak kita punya, tetapi Tuhan sediakan rumah yang baru. Saudara lihat, Yerusalem itu luar biasa. Yerusalem itu adalah kota Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang ingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kota Yerusalem? Yang pertama, hari ke-8 Dia disunat di kota Yerusalem. Baca tuh, waktu Maria bawa dari Bethlehem itu nggak jauh ke Yerusalem, Dia bawa. Waktu umur 12, meskipun mungkin ada datang tapi tidak tercatat, umur 12. Firman Tuhan, Dia ada di bait suci, bukan? Bertanya jawab dengan para ahli Taurat. Luar biasa. Pada waktu umur 30, Ia dibaptis tidak jauh dari Yerusalem oleh Yohanes Pembaptis. Dan disitulah Dia mulai melayani di Yerusalem. Dan firman Tuhan katakan apa? Dia ditangkap di Taman Getsemani dekat Yerusalem. Apalagi Dia diadili di rumah Kayafas dan Hanas di situ, bukan? Apalagi Dia disalibkan di Bukit Golgota, di pinggir kota, jalan rayanya Yerusalem, bukan? Apalagi Dia dikubur. Siapa lagi yang ingat? Kuburannya siapa? No, Yusuf orang Arimatea, Simon yang pikul orang Kirene. Oke? Habis itu Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia naik ke sorga dari Bukit Zaitun di sebelahnya kota Yerusalem, dan Dia akan kembali ke situ, dan banyak mujizat terjadi. Dia mengusir orang keluar dari bait suci yang berdagang, ya kan? Berdagang, burung dijual, uang tukar menukar, ada lembu, semuanya dipakai untuk berdagang, dirusak. Gereja juga banyak sekarang menjadi tempat dagangan. Kita harap di sini yang menyenangkan hati Tuhan, bukan tempat dagangan, tapi tempat untuk kita membangun hubungan kita bersama-sama saudara seiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ya hari ini saya akan
Baca lagi satu ayat, yaitu Wahyu 21 ayat ke-27. Wahyu 21 ayat 27. Ini tentang Yerusalem baru. Siapa saja yang boleh masuk. Di Australia ada persyaratannya, siapa boleh masuk dan siapa tidak boleh. Di kota Yerusalem ini katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang-orang yang melakukan kekejian dan dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya yang namanya tercatat dalam kitab. Di muka bumi ini banyak orang najis, orang keji, penyembah berhala, orang-orang sundal, segala macam ada. Dan firman Tuhan katakan itu bukan tempat mereka. Dan saya pikir juga mungkin mereka juga tidak kerasan di situ. Ya, tidak kerasan. Kan saudara pernah tahu berapa orang coba saya undang ke gereja, mereka bilang kita nggak kerasan. Kenapa Om Sam? Tidak ada diskon di sini. Benar kan? Tidak ada bar di sini. Ya, di sini hanya orang-orang yang namanya tercatat dalam apa? Kitab kehidupan anak domba. Kenapa ditulis kitab kehidupan anak domba? Karena yang membuka pintu untuk kita bisa masuk hanya anak domba, yaitu Yesus Kristus. Anak domba yang tidak berdosa dan dia yang bayar harganya. Nah sekarang saudara, apakah saudara mau masuk? Ada yang mau keluar, silakan, it's okay, you punya pilihan. It's free will. Meskipun saya berdoa supaya saudara memilih, tapi keputusan ada di engkau. Karena anak aja kadang-kadang dia sudah pilih pacar, orang tua ngomong aja dia nggak bakalan dengar. Jangan itu ada potongan koboi kayak gitu. Enggak, I love, bukan kamu yang kawin mama, aku yang kawin. Benar kan, biasanya begitu kan? Nanti udah kawin jadi masalah, lari pulang ke rumah mama. Benar? Nah, di kerajaan surga tidak ada pulang ke rumah mama. Hanya ada satu. Apakah namamu tercatat atau tidak? Kalau saya make sure. Waktu saya tiba di imigrasi Australia di airport, saya make sure saya ada visa masuk. Jangan kira-kira bisa masuk apa enggak. Benar kan? Harus pasti. Dan kepastiannya hanya satu, yaitu anak domba yang membuka, yang menghapus dosa kita, yang membuka semua pengampunan dalam hadap kita. No, habis itu bagian kita apa? Hidup seenaknya? No. Kita diberikan kebebasan, tetapi kebebasan memilih yang benar. Memilih dia atau memilih yang ada tanduknya. Terserah. Yes. Dan kalau ini memilih hanya satu, kita butuh yang namanya satu kesadaran bahwa kita makhluk berdosa. Ya, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Tolong angkat tangan. Wih, semua berdosa ya? Pernah berdosa. Oke, kita semua manusia berdosa. Tapi banyak orang itu tidak sadar bahwa dia berdosa. Saya pernah injilin Ence. Saya bilang, Ence, kita ikut Tuhan Yesus ya, ke gereja. Oh, Ence mah tidak pernah pergi utang orang nggak bayar, selalu bayar. Orang Kristen yang pinjam tidak bayar. Ya, saya bilang bukan itu Ence. Ence pernah bohong istri? Ya. Sama aja. Sama aja. Benar kan? Oleh karena itu kesadaran bahwa kita ini makhluk berdosa. Di firman Tuhan katakan semua kita
termasuk saya, termasuk Pop yang pergi ke Timor, Jakarta itu juga manusia berdosa. Termasuk Maria, mamanya Tuhan Yesus, karena dikatakan aku membutuhkan juru selamat dengan nyanyiannya. Oleh karena itu saudara-saudara, itu kesadaran itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak sadar kita berdosa, karya penebusan Tuhan Yesus itu tidak ada artinya. Benar kan? Karena kita pikir kita bisa masuk surga dengan perbuatan kita. No, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali ia datang dan berkata, Tuhan ampuni saya. Dan sudah minta ampun, jangan hanya mulut doang. Ada orang, saya ampun. Tapi kalau sudah enak, sudah lupa lagi. Berapa anak datang ke Om Sam, wah papa sudah saya habisin, Om Sam saya pinjam ya untuk ini. Terus langsung kasih pinjam, langsung pergi ke sini lagi. Itu berarti ini apa tuh? Pura-pura. Ada yang lebih dari itu lagi. Om Sam saya mau dibaptis. Kenapa mau dibaptis? Soalnya mertua bilang kalau kamu tidak dibaptis, gak bakalan saya kasih anak saya dibaptis. Padahal habis baptis menghilang. Saya bukan bilang ngomong saya, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Jadi harus ada yang namanya pertobatan. Pertobatan itu berarti U-turn, balik 180 derajat. Dulu suka ngomong orang, sekarang saya tidak lagi. Dulu tidak mengasihi Tuhan, sekarang saya mengasihi Tuhan. Dulu ke gereja itu harus dipaksa oleh suami atau istri, sekarang saya mau karena saya mau cinta Tuhan. Dulu hati penuh dengan kebencian, saya mau mengasihi dan mengampuni. Dulu itu Pak Tony pernah alami waktu dia karena Tuhan jamah hatinya, semua orang dia mau ampuni habis. Yang utang dia pun kalau bisa sudah dibikin free aja. Begitu, benar nggak? Itulah, itu terjadi nggak dalam hidup kita? Saya hanya ingin katakan, saya khawatir waktu kita dipanggil Tuhan, terus namamu dicari-cari nggak ada. Di komputer mungkin salah, sebut namamu Junaidi itu pakai J atau D? DJ. Itu ejaan lama. Nggak ada. Kasihan. Terus mulai sogok. Ini salah ini. Orang Indonesia. Sogok. Apa tuh? Iya, kuning-kuning itu emas. Kita nggak butuh di sini. Itu jalan aja dari emas, nggak perlu. Ya, oleh karena itu hanya pertobatan from hati sungguh-sungguh. Ada nggak buah-buah pertobatan itu kelihatan? Ada orang bilang saya bertobat tuh, tapi mulut doang. NATO, bahasa Inggris NATO artinya apa? No accent, talking English. Don't ever be like that. Kita harus benar-benar buah-buah pertobatan. Kalau dulu saya ini cerita. Kalau saya dipukul orang, saya ingin balas. Tapi sekarang saya berdoa, Tuhan, biarlah Engkau mengasihi dia, mengampuni dia, saya memberkati dia. Harus begitu kan Tuhan Yesus katakan. Kalau orang kasih pipi sini, nampar pipi, kasih di sini tuh. Ayo, bisa nggak? Kalau ngomong sih gampang, tapi waktu itu benar nggak? Oleh karena itu Tuhan menghendaki hari ini untuk terjadi perubahan. Saya dikirim satu kata yang membuat ini. Ada ditulisan, kan banyak kan kita dikirim di WhatsApp, ini ditulis. Kalau banyak orang datang ke gereja tapi tidak mengalami perubahan hidup, dia katakan itu hanya social club. Ya, dia tulis harus ada terjadi perubahan hidup. Dulu saya hanya cinta uang. Hidup sekarang saya cinta Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Kita butuh uang, tapi itu bukan tujuan hidup kita lagi. Amin. Dulu saya suka tersinggung waktu mertua ngomong. Sekarang, ya mama baik. Jangan hanya dapat anaknya aja atau ingin hartanya, tapi cinta dia benar-benar. Mesti begitu. Dulu kalau saya disakitin, saya sakit hati. Sekarang saya pulang dan saya
Saya terus terang, saudara, saya sakit hati ada orang maki-maki saya. Ya, tapi saya bilang, Tuhan, saya datang untuk memberikan pengampunan, saudara. Kita semua waktu orang maki, kita pasti kita sakit, bukan? Tapi saya punya pilihan. Saya mau untuk mendoakan dia, mau mengampuni dia, dan datang berdamai dengan dia. Itulah hidup ini. Oleh karena itu, jangan izinkan setiap hari, satu hari dalam hidup kita hanya dilalui dengan kosong, tapi isilah dengan Tuhan dalam hidup kita. Maukah kita hidup demikian? Amin. Saya tidak usah tanyakan, tapi Yerusalem yang baru yang ada di depan. Kalau di sini kita tidak bisa datang, tidak apa-apa. Ya, karena ini hanya bayang-bayang akan apa yang disediakan kekal selamanya. Saya mengharap supaya setiap kita, termasuk saya, ada di sana, Yerusalem baru. Karena di muka bumi hanya sementara, tetapi di dalam Tuhan kekal selama-lamanya. Pilih mana? Kalau saudara pilih untuk namamu tercatat dalam kitab kehidupan, anak domba harus mengakui karya penebusan yang dilakukan anak domba, yaitu menyelamatkan kita, memberikan penebusan. Kita ini sudah berdosa, tapi dia yang bayar harga tebus dosanya, dosa kita ini. Dan biarlah itu harus ada bukti bahwa kita menjadi orang percaya adalah buah-buah kehidupan ini. Saudara, saya akan berhenti berbicara, tapi biarlah kita di sini akan pulang dengan make sure your name it is written in the book of life, book of the Lamb. Amen.